Halo guys, balik lagi dengan gua Kenny di sini. Di video kali ini gua akan share satu aplikasi atau satu software yang bisa mengoptimalkan semua games atau program di PC kalian. Ya, semua games atau program di PC kalian. Apa itu? Ya, yang kalian sudah lihat dari tadi, namanya adalah ini dia, proses Lasso. Oke, apa itu proses Lasso dan bagaimana cara mengoptimalkannya, Bang? Jadi yang pertama, apa itu proses Lasso? Proses Lasso ini intinya dia bisa mengutak-atik, memprioritaskan dari sisi CPU, memori, input output, SSD, hard disk, dan segala macamnya di semua program yang berjalan yang ada di PC kalian, di Windows kalian. Ya, intinya seperti itu, mau itu program mau itu games, intinya sama proses Lasso ini bisa ngutak-ngatik. Nah, oke. Nah, terus gimana cara mengoptimalkannya, Bang? Kalau mau ngoptimalin games, ya kan, biar jadi tambah kenceng, ya, tambah stabil. Oke, nambah FPS juga bisa mungkin ya, nggak selalu tapi itu mungkin memang. Bagaimana caranya? Yang pertama kalian lakukan adalah ini, kita minimize dulu. Download dulu guys aplikasinya. Ya, sesuai namanya, itu namanya proses Lasso. Nah, ini kalian ketik proses Lasso seperti itu. Kemudian nanti ada yang paling atas dari bitsum.com. Nah, ini ada pilihan download. Kalian tinggal klik download. Habis itu pilih yang sini nih. Ini yang atas ini yang stable release, ya kan. Ini masih beta. Nah, di sini kenapa ada dua? Ini 64 bit, ini 32 bit. Pilih sesuai versi Windows kalian ya. Untuk cari tahu, cari 64 atau 32, kalian bisa cari tahu di YouTube, banyak caranya, gampang banget kok. Nah, kalian setelah udah tahu download, misalkan kayak punya gua 64 bit, nah ini kalian tinggal klik aja terus kalian download. Ini karena gua sudah download ya, di close, nanti tampilan downloadannya akan seperti ini guys. Nah, seperti ini kalian install aja kayak biasa, ya kan. Kalau udah, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini sekarang bagaimana cara mengoptimalkan di games, ya kan, atau di program, ya kan. Misalkan gua ambil contoh dulu, gua jalankan dulu. Ini jadi mesti dijalanin dulu guys, gamesnya. Misalkan gua jalan ini Transport Fever 2 ini, biar dia ada running. Nah, ini udah jalan ya. Nah, terus kita balik lagi tadi ke proses Lasso. Nah, udah jalan, kita cari nama gamenya. Misalkan ini Transport Fever. Ini nggak urut ya, kita lihat. Hanya cari T, Transport. Nah, ini dia. Nah, kalau udah ketemu, kalian klik kanan. Dia akan berhenti nih, kayak gitu. Kalian klik kanan dan ini urutannya guys yang mesti dilakukan. Dari CPU priority, ini pilih always, kemudian pilih yang high ya, dan jangan lupa ini juga enforced by Windows Registry. Ini dua-duanya dicentang. Kemudian masuk ke IO priority, pilih always juga, terus pilih yang high dan juga enforced by Windows Registry. Oke. Kemudian yang GPU priority, pilih juga always, pilih juga yang high, jangan yang highest ya, yang high aja. Kalau highest ini malah jadi error. Di gua ngalamin jadi error. Memang sih paling tinggi tapi dia malah nggak stabil ya. Yang lain sebelum-sebelumnya tadi pilih high juga. Nah, kemudian memory priority always. Nah, ini pilih yang normal. Oke. Kemudian efficiency mode. Memory priority ini always, pilih normal, dan ini enforced by Windows Registry. Klik ya. Nah, kemudian balik lagi tadi sampai memory ya kan. Nah, habis itu efficiency mode, pilih yang always, pilih off ya. Oke, terus habis itu ini kalian centang nih, Windows Performance Mode. Oke, itu aja. Dan jangan lupa ini
satu settingan untuk semua, pilih main ini nih, kemudian pilih Pro Balance Enabled sama Performance Mode Enabled-nya ini di checklist guys. Apa ini Pro Balance ini? Ini Pro Balance ini memastikan aplikasi yang berada di foreground atau yang kalian pakai lah, intinya lagi jalan misalkan nih saat ini, nah kayak gini nih posisinya. Nah ini namanya foreground nih, lagi gue pakai itu yang lagi dipakai, jadi otomatis di pakai Pro Balance ini, jadi dia memprioritaskan lah yang lagi dipakai. Nah, ibaratnya tuh prosesornya, memorinya, harddisknya semua disuruh mengutamakan ngerjain yang lagi di foreground tadi. Kemudian kalau performance mode enabled ini sesuai namanya ya, dia mengutamakan performa guys gitu. Jadi dia mengerahkan semua tenaga prosesor, GPU dan lain sebagainya untuk dia performa, intinya seperti itu gitu guys. Setelah itu udah, ini hanya kalian lakukan sekali aja ya guys, maksudnya kayak tadi nih transfer paper, besok-besok atau selanjutnya kalian tidak perlu lagi klik kanan terus apa. Tapi kalau misalkan yang belum ya, kalian mesti melakukan hal yang kayak tadi gitu di game yang lain. Misalkan ada game apa, kalian game Valorant gitu, nah itu kalian lakukan lari kayak tadi, tapi ya cuman sekali gitu aja gitu guys. Gak gampang kan, salah, gak susah kan. Nah oke, semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan seperti biasa ditunggu di video berikutnya guys. Dadah.